Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dengan NIM 34021910 dari kelas Manajemen Karyawan B Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM, yaitu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini saya disuruh menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, untuk itu saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar apa sih korelasi, regresi, dan koefisien determinasi itu. Nah, korelasi juga bisa disebut sebagai koefisien korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel atau lebih atau random variabel. Nah, untuk korelasi itu sendiri artinya salah satu teknik untuk statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Nah, dua variabel bisa dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu dapat diikuti perubahannya pada variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama ataupun dapat juga dengan arah yang berlawanan. Nah, untuk tingkat keeratan korelasi itu sendiri berada pada tingkatan dari min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, untuk koefisien determinasi itu sendiri adalah angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nah, sekarang saya akan menghitung korelasi dan juga regresi sederhana dari kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. Nah, di sini saya sudah menjumlahkan dan juga mencari nilai rata-ratanya. Sekarang saya akan mencari berapa hasil korelasi dan juga regresi sederhananya. Kita ke data analisis, correlation. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dan juga jumlah pembeli sebesar 0,99. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat sekali antara kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. Nah, sekarang tinggal mencari hasil regresi dari kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. Kita ke data, regression. Nah, berarti pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,99 dan dijadikan R-square-nya sebesar 0,206. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 20,6% dan selebihnya oleh faktor lain sebesar 0,795%. Nah, sekarang kita akan menghitung korelasi dan regresi sederhana dari jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli. Nah, di sini sudah ada hasil korelasinya, yaitu hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,99 dan berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat sekali antara jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil regresinya. Nah, di sini pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli
dapat diketahui melalui koefisien determinasi sebesar 0,991 dan R square-nya sebesar 0,619. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 9,89% dan selebihnya oleh faktor lain sebesar 90,2%. Nah, yang terakhir, menghitung korelasi dan regresi sederhana dari kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung. Mencari hasil korelasinya. Nah, di sini hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,99. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat sekali antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Nah, untuk hasil regresinya, jadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu 0,991, R square-nya 0,436. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung sebesar 4,36% dan selebihnya oleh faktor lain sebesar 95,64%. Nah, sekarang saya akan menghitung korelasi dan regresi berganda dari kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan juga jumlah pembeli. Nah, sekarang kita hitung berapa hasil korelasinya. Data analisis. Sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Untuk rata-ratanya saya ambil 2 angka di belakang koma. Sekarang kita menghitung hasil korelasinya. Kita mencari hasil korelasi dari data analisis, correlation. Nah, ini hasil korelasinya. Dan sekarang saya akan mencari hasil regresinya. Regression. X-nya ini hasil regresi dari korelasi dan regresi berganda dari kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan juga jumlah pembeli. Baik, sekian pemaparan tugas video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.